Bab 2501, Misi. Semua orang tercengang saat melihat lelaki tua itu muncul, tak satu pun dari mereka mengira bahwa lelaki kuat dari Sekte Hati Iblis adalah lelaki tua yang terlihat baik hati. Bahkan utusan iblis pun terkejut, dia telah mengikuti Dagong selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya dia melihat kemunculan Dagong. Tuan Si, apa yang sebenarnya terjadi? Dev benar-benar bingung. Sepertinya Tuan Si mengenal master hebat dari Sekte Hati Iblis ini dan bahkan bisa memanggilnya dengan namanya. Juga, susunan pemulihan energi spiritual yang menurut Tuan Si adalah penipuan, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu belum mengerti? Siapa yang mengatur apa yang disebut rangkaian pemulihan energi spiritual ini? Tuan Si bertanya pada Dev. Itu dipesan oleh Dao Zong, jawab Dev. Tidakkah menurutmu aneh bahwa formasi besar yang dibentuk oleh Sekte Tao dapat diaktifkan oleh seseorang dari Sekte Hati Iblis? Kata Tuan Si. Pada saat ini, Dev berada dalam kebingungan, dia merasa otaknya tidak cukup. Tapi tak lama kemudian, Dev sepertinya mengingat sesuatu, dan dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Wen Haotian, dia. Apakah dia penguasa dari Sekte Tao? Pada saat ini, Dev teringat pertama kali dia datang ke alam rahasia Taoisme, dan menggunakan kitab surgawi tanpa kata untuk melihat pemandangan Taoisme. Pada saat itu, Sekte Tao dalam keadaan damai, tetapi dalam sekejap mata, semua orang menghilang, tetapi Sekte Tao memiliki patung batu ini dan apa yang disebut formasi pemulihan energi spiritual. Tuan Si tidak menjawab kata-kata Dev, tetapi tampak bertanya kepada Haotian, apakah layak mengorbankan semua anggota sekte untuk membentuk formasi hebat ini, dan menghabiskan bertahun-tahun di Sekte Hati Iblis. Tentu saja itu sepadan. Ini misiku. Kamu tidak mengerti. Tanya Haotian. Misi. Tuan Si sedikit mengernyit, dan wajahnya mulai terlihat jelek, kamu membiarkan begitu banyak orang dikuburkan bersamamu hanya untuk misimu, untuk menyelamatkan orang terkutuk. Tahukah kamu berapa banyak orang yang telah kamu bunuh? Orang. Tuan Si melihat mayat-mayat di tanah, mereka semua mati karena bertanya pada Haotian. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Beberapa hal tidak akan pernah menjadi kebenaran, dan beberapa hal tidak akan pernah bisa kamu hentikan. Saat Wen Haotian selesai berbicara, langit yang semula cerah langsung menjadi sangat gelap. Dan di langit, kabut hitam muncul, kabut hitam ini perlahan berubah menjadi wajah manusia yang besar, dengan sepasang mata yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Saat wajah ini muncul, semua orang merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mulut besar wajah manusia perlahan terbuka, dan peti mati tembaga terbang keluar dari mulut besar itu saat peti mati tembaga itu muncul, patung batu yang semula tersusun di tanah mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, 8 sinar cahaya dengan warna berbeda terbang keluar dari 8 patung batu dalam sekejap, dan kemudian berkumpul di udara, langsung membungkus peti mati tembaga itu. Cahaya warna-warni menyelimuti peti mati tembaga, menyebabkannya melayang di udara, 8 patung batu perlahan menghilang, dan Yuki serta yang lainnya juga jatuh dari patung batu. Yuki. Melihat Yuki dan yang lainnya terjatuh, Dev bergegas ke depan untuk memeriksanya. Namun, selain aura Yuki yang sedikit lemah, nyawa mereka tidak dalam bahaya, yang membuat Dev merasa lega. Tuan Si, apa yang terjadi di sini? Wajah Dev penuh kebingungan, dia benar-benar bingung sekarang. Bukan hanya dia, tapi semua orang yang hadir pun bingung. Terutama Sekte Hati Iblis dan Yukian, mereka semua mengikuti Daneng untuk formasi pemulihan energi spiritual, dan murid dari Sekte Hati Iblis semua mengira bahwa Daneng adalah pemimpin mereka. Namun pada akhirnya, pria kuat ini ternyata adalah anggota dari Sekte Tao, dan semuanya, Sekte Hati Iblis, tetap berada dalam kegelapan. Terutama utusan iblis, dia paling banyak berhubungan dengan Daneng, sekarang sepertinya semua yang dikatakan Daneng salah. Bab 2502, Hidupku. Bisakah kamu merasakan aura wajah manusia muncul di udara? Tuan Si tidak menjawab Dev, tapi bertanya pada Dev. Dev mengangguk dan berkata, oke. Kalau begitu rasakan dengan hatimu. Kata Tuan Si. Dev menutup matanya sedikit, dan kesadaran dalam pikirannya langsung terlepas, dan kemudian dia merasakan aura yang memancar dari wajah manusia itu. Segera, alis Dev berkerut, dan keringat dingin muncul di dahinya. Apa yang kamu rasakan, katakan padaku. Tuan Si bertanya.
Aku merasa aura yang terpancar dari wajah ini sangat aneh. Aura ini sangat berantakan dan seolah-olah mencakup segalanya. Aku bahkan merasakan auraku sendiri di aura wajah manusia ini. Kata Dev dengan kesakitan. Wajah manusia yang muncul dipadatkan menggunakan aura kalian semua. Aura pertarungan dan amarah kalian, termasuk jiwa orang mati, semuanya telah terserap ke dalam wajah manusia ini. Alasan kenapa kamu bisa dengan mudah menyelamatkan orang-orang dari penjara bawah tanah Sekte Hati Iblis adalah karena Hao Tian melakukannya dengan sengaja. Jika dia tidak ingin kamu menyelamatkan orang, apakah mungkin untuk menyelamatkan orang-orang dari penjara bawah tanah Sekte Hati Iblis dengan hanya kekuatanmu? Tidakkah kamu memikirkan mengapa orang-orang di 8 alam rahasia di penjara bawah tanah tingkat ketiga? Apakah orang-orang ini benar-benar penting? Sebenarnya bukan itu masalahnya. Hanya saja Hao Tian sengaja memenjarakan mereka di lantai 3. Selama kamu pergi untuk menyelamatkan orang, kamu akan melewati lantai pertama dan kedua dan menyelamatkan orang-orang yang dipenjara di dalam. Dan yang dia butuhkan adalah kamu menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke sini. Adapun orang-orang dari Sekte Hati Iblis ini, mereka hanyalah bidak catur. Hidup atau mati mereka tidak penting. Tidak peduli apakah mereka hidup atau mati, mereka akan menjadi sumber daya ada di tangan Wen Hao Tian. Entah kamu bisa memahaminya atau tidak, kamu harus mengingat satu hal. Hati orang-orang di dunia surga dan manusia lebih rumit dari yang kamu kira. Kata-kata Tuan Si langsung membuat Dev berdiri di tempat. Baru sekarang dia mengerti mengapa penyelamatannya begitu lancar, mengapa Yukian dan keluarganya dipenjara di lantai 3, dan mengapa orang-orang di dunia surga dan manusia ini akan melakukannya. Dipenjara di penjara bawah tanah Sekte Hati Iblis. Mereka yang merupakan anggota Sekte Hati Iblis, serta utusan Iblis, termasuk Yukian dan yang lainnya, memandang Hao Tian dengan kaget. Ternyata semua yang mereka lakukan hanyalah bidak catur, tinggal menunggu hari ini tiba. Melihat orang mati di tanah, tiba-tiba semua orang merasa seperti tertusuk jarum. Kenapa, apa tujuan perencanaannya sekian lama? Dev tidak mengerti bahwa Hao Tian bahkan tidak peduli dengan murid sektenya, dan berubah menjadi orang kuat yang menjalankan Sekte Hati Iblis selama lebih dari 10 tahun, bahkan Yukian dan yang lainnya tertipu selama bertahun-tahun. Untuk apa? Karena dia ingin membangkitkan kembali orang-orang di peti mati tembaga. Tuan Si perlahan mengangkat kepalanya dan memandangi peti mati tembaga yang dibungkus dengan sinar cahaya warna-warni. Dev melirik peti mati tembaga itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang ada di dalam peti mati tembaga itu. Apakah layak menanyakan tata letak Hao Tian begitu lama? Yang lain juga menatap Tuan Si, mereka juga ingin tahu siapa yang ada di peti mati tembaga itu dan mengapa Hao Tian harus menyembunyikannya begitu lama. Tuan Si tersenyum ringan, ini bukanlah sesuatu yang harus Anda ketahui. Ketika Anda mengetahuinya, seseorang dengan sendirinya akan memberitahu Anda. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia memandang Wen Hao Tian dan berkata, saya datang ke sini untuk menghentikan Anda. Beraninya Anda melepaskan peti mati tembaga ini. Wen Hao Tian tersenyum dingin, kamu tidak bisa menghentikannya. Formasi telah diaktifkan, dan 8 aura khusus telah memasuki peti mati tembaga. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena aku di sini, aku pasti bisa berhenti. Tuan Si berkata dengan percaya diri. Bagaimana caramu menghentikannya? Tanya Hao Tian bingung. Hidupku. Begitu Tuan Si selesai berbicara, ekspresi Wen Hao Tian berubah drastis. Bab 2503, Pemblokiran. Aku tidak akan membiarkanmu menghentikanku. Aku telah merencanakan ini selama beberapa dekade, dan aku tidak akan pernah membiarkannya hancur di tanganmu. Setelah bertanya pada Hao Tian, dia naik ke udara, lalu membentuk segel dengan tangannya, dan diagram Bagua besar muncul, dan kemudian diagram Bagua besar tercetak di wajah manusia yang besar. Segera setelah itu, ekspresi wajah orang tersebut mulai berubah, dan akhirnya dia membuka mulutnya dengan marah, dan mengeluarkan cahaya panas dari mulutnya, menyinari peti mati tembaga itu. Sinar cahaya warna-warni berkumpul bersama dengan cahaya yang keluar dari mulut pria itu, menyebabkan peti mati tembaga bergetar hebat, dan aura yang sangat menakutkan terpancar dari peti mati tembaga. Melihat ini, Tuan Si melambaikan lengan bajunya dan hembusan angin bertiup dari tanah, langsung meniup kembali Wen Hao Tian. Aku tidak akan pernah membiarkanmu sukses. Jika orang di peti mati tembaga ini dibangkitkan, itu akan menjadi hari di mana dunia sekuler akan benar-benar binasa. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia melompat ke atas peti mati perunggu. Kemudian Tuan Si mengeluarkan cermin perunggu dari tangannya. Cahaya menyinari cermin perunggu dan langsung dipantulkan kembali.
Setelah wajah manusia yang besar dipantulkan oleh cahaya, ekspresinya menjadi sangat ganas, dan saat ini, berbagai gambar mulai muncul di cermin perunggu Tuan Xi. Saya melihat harta roh terbang di dalam gambar, cahayanya bersinar terang, dan berbagai mantra serta mantra terjalin menjadi cahaya yang cemerlang. Tepat ketika Tuan Xi menggunakan cermin perunggu untuk menghalangi cahaya, sinar cahaya warna-warni di atas peti mati tembaga menyinari punggung Tuan Xi, sudut mata Tuan Xi bergerak sedikit, tetapi dia tidak bergerak. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menghentikan rencanaku. Wen Haotian meraung marah dan bergegas menuju Tuan Xi, tetapi Tuan Xi tetap tidak bergerak. Tuan Xi. Ketika Dev melihat ini, dia secara naluriah bergegas mendekat. Seluruh tubuh Dev ditutupi sisik emas, dan pedang pembunuh naga di tangannya meledak menjadi semburan auman naga. Wus. Dev berdiri di depan Tuan Xi dan menebas Wen Haotian dengan pedangnya. Seekor naga emas meraung, dan energi pedang tajam berubah menjadi naga emas dan langsung menuju ke arah yang kuat. Tetapi orang kuat itu sepertinya tidak peduli, dia hanya menyentuhnya dengan lembut dengan tangannya, dan energi pedang tajam itu langsung hilang, dan naga emas itu menghilang dalam sekejap. Tapi kekuatan besar menyerbu ke arah Dev dan memukul Dev dengan keras. Bang! Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan hancur seketika, berubah menjadi bubuk dan tertiup angin. Dan tubuh Dev seperti layang-layang yang talinya putus, terbang jauh, dan kemudian jatuh dengan keras di depan semua orang. Dev. Semua orang memandang Dev dengan gugup saat ini, Dev sudah berada lebih dari 10 meter di bawah tanah. Tuan. Burung Phoenix api membalikkan tubuhnya dan berubah menjadi burung Phoenix, mengepakkan sayapnya yang besar, menyemburkan bola api dari mulutnya, dan langsung menuju ke Wen Haotian. Yukian dan Yuki bergegas merawat Dev dan menyelamatkan Dev dari lubang. Pada saat ini, bahkan utusan iblis itu memandang Dev dan menjadi sangat gugup, dia tidak ingin Dev mati. Dan para anggota Sekte Hati Iblis, sekarang mereka tahu bahwa kekuatan mereka palsu dan mereka dibodohi hingga membuat mereka mati, mereka semua telah kehilangan semangat juang dan berhenti bertarung. Setelah Dev diselamatkan, matanya terbuka lebar, meski wajahnya sangat jelek, tidak ada luka yang terlihat. Dev tiba-tiba berdiri, dia tidak akan pernah membiarkan Wen Haotian mengambil tindakan terhadap Tuan Xi. Tapi begitu Dev berdiri, seteguk darah hitam muncrat, dan wajah Dev menjadi semakin jelek. Dev. Yuki buru-buru mendukung Dev, wajahnya penuh kesusahan. Pada saat ini, teriakan burung Phoenix terdengar. Segera setelah itu terdengar suara keras, dan semua orang buru-buru melihat tubuh besar burung Phoenix api jatuh dari langit, jatuh dengan keras ke tanah, dan langsung berubah menjadi bentuk manusia. Bab 2504, seperti semut. Ketika Dev melihat Wu Feng juga telah dirobohkan, dia tiba-tiba menjadi sangat cemas. Dia tidak boleh menghentikan Tuan Xi, jika tidak seluruh dunia sekuler akan menderita. Teriak Dev, mencoba melepaskan diri dari Yuki dan bergegas menuju Wen Haotian. Pada saat ini, roh pedang Zhongli muncul seketika dan langsung menuju Wen Haotian. Dev, kamu terluka parah sekarang, aku akan pergi. Yuki juga melompat ketika dia menyerahkan Dev kepada Elena. Aku akan pergi juga, Yu Jiameng juga melompat. Bagaimanapun, Dev menyelamatkan mereka, jadi tentu saja Yu Jiameng tidak bisa mengabaikannya saat ini. Anak perempuan. Ketika Yukian melihat ini, dia berteriak, dan kemudian berkata, teman-teman, masalahnya sudah sampai pada titik ini, bahkan jika kita mempertaruhkan nyawa kita, kita tidak bisa membiarkan dunia sekuler dihancurkan. Setelah mengatakan itu, Yukian juga bergegas maju, dan Feng Jingyan, Yao Qisheng dan yang lainnya juga mengikuti. Ayo pergi juga, orang ini telah memenjarakan kita selama bertahun-tahun, dan inilah saatnya kita membalas dendam. Setelah tetua agung dari Sekte Pemurnian Senjata selesai berbicara, dia bergegas maju bersama beberapa saudara, dan yang lain merespons satu demi satu. Pada saat ini, hanya anggota Sekte Hati Iblis yang tersisa saling menatap dengan mata besar dan mata kecil, saling memandang dengan bingung. Saudaraku, kita telah ditipu selama bertahun-tahun, dan sekarang kita membutuhkan penjelasan. Jika dunia sekuler dihancurkan, kita akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Ikutlah denganku. Utusan iblis itu mengangkat tangannya dan berteriak, dan semua orang dari Sekte Hati Iblis juga melompat ke udara. Orang-orang ini membentuk tembok manusia di depan Tuan Xi, menghalangi pendekatan Wen Haotian.
Hao Tian memandang orang-orang di depannya, matanya dingin dan dia berkata, mereka hanya sekelompok semut, apakah kamu masih ingin menyesalinya? Wen Hao Tian sama sekali tidak memperhatikan semua orang, tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tetaplah semut. Roh pedang Zhongli adalah orang pertama yang menyerang dengan pedangnya, sementara yang lain juga menyerang Wen Hao Tian. Mantra yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan spiritual, dan berbagai senjata dilemparkan ke tubuh Wen Hao Tian. Wen Hao Tian mendengus dingin, dan kemudian cahaya redup menyelimuti tubuhnya, langsung menetralkan semua serangan. Kemudian dengan lambaian lembut tangannya, udara luas bertiup ke arah semua orang. Tembok manusia yang terbentuk seketika terhempas oleh udara luas ini, banyak orang terjatuh dari udara dan kehilangan nyawa dalam sekejap. Meski jumlahnya banyak, mereka benar-benar seperti semut di depan Wen Hao Tian. Meskipun tetua agung dari Sekte Pemurnian Senjata cukup kuat, mereka telah dipenjara selama bertahun-tahun dan masih terluka, sehingga mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Pada saat ini, Tuan Si masih diam-diam menghalangi cahaya, tetapi wajah Tuan Si menjadi sangat jelek, dan aura di tubuhnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ku bilang, tidak ada yang bisa menghentikan rencanaku. Mata Wen Hao Tian sedikit menyipit, dan dia menamparkan Tuan Si dengan satu telapak tangan. Tetapi ketika Wen Hao Tian hendak mengambil tindakan, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian bel besar menghantam ke arahnya. Tubuh Wen Hao Tian langsung terperangkap di dalam dan jatuh dengan cepat ke tanah. Bang! Lonceng berpola naga jatuh ke tanah, menjebak Wen Hao Tian dan Zheng di dalam. Lonceng pola naga. Ketika Yuqian dan yang lainnya melihat jam pola naga muncul, mereka semua terkejut, dan kemudian melihat ke arah Dev. Saya melihat tanda api merah di dahi Dev berkedip, dan pada saat yang sama, kristal naga di tubuhnya juga berkedip. Mata Dev memerah, dia memegang palu jam di tangannya, dan berjalan cepat menuju jam berpola naga. Dev sebenarnya mulai membakar esensi dan darahnya. Apakah ini berarti dia tidak ingin hidup? Melihat Dev membakar esensi dan darahnya, para tetua dari Sekte Pemurnian Senjata semuanya terkejut. Dev berjalan menuju jam pola naga dalam 3 langkah dan memukulnya dengan palu. Bus! Lonceng berpola naga mengeluarkan suara mendengung yang keras, dan bahkan Yuqian dan orang lain yang berada jauh tidak bisa menahan untuk menutup telinga mereka. Bisa dibayangkan betapa besar kejutan yang akan dialami dalam lonceng pola naga. Hahaha, meskipun jam berpola naga ini bagus, sayang sekali kamu tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Di dalam lonceng pola naga, Wen Hao Tian tertawa terbahak-bahak, terlihat jelas bahwa palu itu tidak berdampak apapun padanya. Bab 2505, ribuan anak panah menembus jantung. Ketika Dev melihat ini, beberapa tetes esensi dan darah keluar dari tengah alisnya, dan tanda api menjadi lebih panas. Ah! Dev meledak dengan seluruh kekuatannya dan memukulnya dengan keras dengan palu lonceng lagi. Bus! Bersamaan dengan suara mendengung, aura menakutkan menyebar dengan cepat seperti riak. Seluruh bumi mulai bergetar, lalu ombaknya bergelombang, membentuk bentuk seperti ombak di atas air. Setelah serangan ini, Wen Hao Tian akhirnya tidak membuat gerakan apapun di lonceng pola naga. Dev menghela nafas lega saat melihat ini, tetapi tepat ketika Dev hendak bersantai, lonceng pola naga tiba-tiba naik dari tanah dan membubung ke langit. Kemudian Wen Hao Tian keluar dari lonceng pola naga, melihat ke arah Dev di bawah, dan berkata dengan ekspresi dingin, saya berkata, lonceng pola naga ini adalah hal yang bagus, tapi sayang sekali Anda tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah Wen Hao Tian selesai berbicara, dia langsung menamparkan lonceng pola naga dengan satu telapak tangan. Jam bermotif naga menghantam Dev seperti meteor. Melihat ini, Dev buru-buru berguling dan menghindar. Lonceng pola naga menghantam tanah dengan keras, menyebabkan gelombang-gelombang suara. Banyak orang yang begitu terkejut dengan gelombang suara ini hingga mereka muntah darah dan mati. Dev sudah sangat lemah saat ini. Jika dia tidak membakar darahnya, dia mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri sekarang. Ah! Dev menyingkirkan jam berpola naga dan memegang busur Raja Dewa di tangannya. Meledakkan seluruh kekuatan pola Dao, Dev menarik tali busur dengan kuat. Di tali busur, bulu panah yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan lebat dalam sekejap. Tetapi saat ini, Wen Hao Tian tidak melihat ke arah Dev, tetapi melihat ke wajah manusia besar di langit.
Karena saat ini, wajah manusia yang besar mulai terdistorsi dan menjadi semakin terang, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Hentikan. Wen Haotian meraung dan bergegas menuju Tuan Xi. Karena jika wajah manusia yang besar ini menghilang, maka rencananya selama bertahun-tahun akan gagal, dan dia akan menghilang dengan wajah manusia ini. Jadi dia tidak boleh melepaskan tangan Tuan Xi, dia ingin menghentikan Tuan Xi. Ribuan anak panah menembus jantung. Tepat ketika Wen Haotian bergegas menuju Tuan Xi, tali busur di tangan Dev langsung terlepas. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Wen Haotian. Wen Haotian tidak peduli sama sekali, tetapi langsung menggunakan tubuhnya untuk menangkap bulu panah tersebut. Meskipun bulu panah ini tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Wen Haotian, mereka memperlambat kecepatannya. Setelah Dev menembakkan bulu panah ini, tubuhnya tidak dapat lagi menahannya dan dia langsung berlutut dengan satu kaki di tanah. Wen Haotian mencoba yang terbaik untuk melewati bulu panah itu, melihat wajah manusia yang besar semakin terang, Wen Haotian sudah cemas. Ketika Wen Haotian melewati bulu panah dan menamparkan Tuan Xi dengan telapak tangannya, sesosok tubuh berdiri di depan Wen Haotian lagi. Wen Haotian tercengang melihat Dev sudah seperti ini dan masih berani menghentikannya. Nak, pergilah ke neraka. Wen Haotian menamparkan keras Dev dengan telapak tangannya. Boom! Aura menakutkan menyelimuti Dev, dan kemudian tubuh Dev jatuh dengan cepat seperti meteor. Tapi saat Wen Haotian menamparkan Dev dengan telapak tangannya, pedang pembunuh naga memancarkan niat pedang. Niat pedang ini begitu murni sehingga melindungi hati Dev. Tubuh Dev menghantam tanah dengan keras, dan semua orang mengira Dev sudah tamat. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di bawah telapak tangan Wen Haotian. Bahkan Wen Haotian percaya bahwa Dev telah meninggal karena seluruh tendon dan pembuluh darahnya saat ini. Dev! Yuki dan yang lainnya berteriak. Bahkan Tuan Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang rendah ke arah Dev. Tepat ketika semua orang mengira Dev akan mati, Dev perlahan bangkit dari tanah, meskipun nafasnya sangat lemah, dia masih hidup. Bab 2506, Tuan Xi telah pergi. Niat pedang murni barusan adalah niat pedang penyelamat nyawa yang diberikan oleh Jian Lao, yang akan menyelamatkan nyawa Dev saat Dev dalam bahaya. Tanpa niat pedang yang menyelamatkan nyawa ini, Dev pasti sudah berubah menjadi daging sekarang. Melihat Dev masih hidup, mata Wen Haotian penuh dengan ketidakpercayaan, tetapi dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Dev sekarang, dia harus menghentikan Tuan Xi secepat mungkin. Wen Haotian menamparkan Tuan Xi dengan telapak tangannya, tetapi Tuan Xi tersenyum tipis padanya. Segera setelah itu, saya melihat wajah manusia yang besar itu mulai menghilang perlahan, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Tidak. Mata Wen Haotian membelalak dan dia berteriak sekuat tenaga, dia tidak mau menerima bahwa rencananya selama bertahun-tahun tidak membuahkan hasil. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Wen Haotian meraung, dia ingin segera membunuh Tuan Xi. Sayangnya, sebelum Wen Haotian dapat mengambil tindakan, seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan kemudian tubuhnya terbakar. Wen Haotian membubuhkan tanda bagua di wajah pria besar itu, sekarang wajahnya telah menghilang, Wen Haotian tidak dapat bertahan. Hanya butuh beberapa detik hingga tubuh Wen Haotian terbakar, bahkan tidak meninggalkan abu. Sepertinya menghilang begitu saja. Saat Wen Haotian menghilang, beberapa teriakan enggan datang dari dalam sekte Tao. Seiring dengan lenyapnya wajah manusia yang besar, cahaya warna-warni di peti mati tembaga itu perlahan padam, dan kemudian peti mati tembaga itu juga perlahan menghilang. Pada saat yang sama, tubuh Tuan Xi perlahan menghilang, dan pada saat ini, tubuh Tuan Xi juga menjadi semakin ringan. Tuan Xi. Melihat ini, Dev menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melompat dan mencapai sisi Tuan Xi. Dia berusaha mati-matian untuk menangkap Tuan Xi, tetapi gagal beberapa kali berturut-turut. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati. Dev memandang Tuan Xi yang perlahan menghilang. Dia merasa seperti menjadi gila. Dia mencoba yang terbaik untuk memuntahkan esensi darah dan darah, menyebabkan esensi darah terbakar di sekelilingnya untuk menghentikan menghilangnya Tuan Xi. Tapi tak ada gunanya, tubuh Tuan Xi perlahan masih memudar. Tidak. Dev meraung, air mata mengalir. Selama tahun-tahun ini, Dev telah menerima banyak perhatian dari Tuan Xi, saat ini, Dev telah menganggap Tuan Xi sebagai kerabatnya.
Bagaimana mungkin dia tidak merasa tidak nyaman sekarang ketika dia melihat orang-orang yang dicintainya menghilang di depan matanya? Dev, kamu tidak perlu merasa buruk, kita akan bertemu lagi, kamu harus berlatih keras, aku akan menunggumu. Tuan Si berkata kepada Dev sambil tersenyum. Tampaknya Tuan Si sama sekali tidak takut akan kematiannya sendiri. Di bawah tatapan Dev, sosok terakhir Tuan Si juga menghilang, dan seluruh langit kembali tenang. Dan tepat setelah tubuh Tuan Si menghilang, di sebuah rumah pegunungan yang dalam di dunia surga dan umat manusia, seorang pria parubaya yang tampak persis seperti Tuan Si membuka matanya di ruang kerja. Wajah pria parubaya itu sangat pucat, dan ada bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Tuan Si, saya telah memanggil semua orang di rumah. Pada saat ini, seorang pengurus rumah tangga tua mendorong pintu, menatap wajah Tuan Si sejenak, lalu berkata, katakan pada mereka untuk tidak berjalan bebas akhir-akhir ini. Dunia surga dan manusia mungkin sedang mengalami perombakan besar-besaran. Tuan Si berkata dengan tenang. Seperti yang diperintahkan, pengurus rumah tangga tua itu mundur. Tuan Si berjalan ke jendela, membukanya, memandang ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, Dev, apakah kamu masih bisa bertahan? Saat kebenaran semakin dekat, kebenaran akan menjadi semakin berbahaya. Saya harap kamu bisa bertahan sampai akhir. Saat ini, di dunia sekuler, Dev tidak tahan lagi, dia jatuh dari udara, kelemahan fisik dan guncangan mentalnya menyebabkan Dev hampir koma. Tuan Dev, Yuki, Huo Feng dan yang lainnya berlari menuju Dev. Bab 2507, terhirup ke dalam lubang hitam. Tetapi sebelum mereka dapat mencapai Dev, mereka melihat sebuah lubang hitam muncul di langit, dan kekuatan isap yang sangat besar datang, dan tubuh Dev tersedot ke dalam lubang hitam. Dev. Yuki bergegas menuju lubang hitam tanpa ragu-ragu. Tuan. Phoenix Api juga bergegas menuju lubang hitam. Penatua Agung dari Sekte Pemurnian Senjata dan yang lainnya melihat kemunculan lubang hitam yang tiba-tiba dan menjadi bersemangat. Jalannya terbuka, ayo cepat. Setelah Tetua Agung dari Sekte Pemurnian Senjata selesai berbicara, dia memimpin dan bergegas ke lubang hitam. Beberapa tetua lainnya, serta para tahanan dari surga dan alam manusia, semuanya bergegas masuk. Saat orang-orang ini bergegas ke dalam lubang hitam, tidak ada yang memperhatikan bahwa di mana Robin jatuh, bola cahaya langsung tersedot ke dalam lubang hitam. Yukian dan yang lainnya melihat jalan menuju dunia surga dan manusia, dan tertegun sejenak. Alam surgawi adalah tempat yang mereka dambakan, tetapi sekarang jalan itu ada di depan mereka ragu-ragu, mereka tidak tahu apakah mereka dapat bertahan hidup di alam surgawi dengan kemampuan mereka. Dan sekarang energi spiritual telah pulih, mungkin berlatih di dunia sekuler juga merupakan pilihan yang baik. Tepat ketika Yukian dan yang lainnya ragu-ragu, Yu Jiameng melompat ke dalam lubang hitam sementara Yukian tidak memperhatikan. Anak perempuan. Melihat hal tersebut, Yukian secara naluriah mengejar Yu Jiameng, berusaha menangkap Yu Jiameng, sayangnya setelah Yu Jiameng memasuki lubang hitam tersebut langsung menghilang, dan Yukian tidak dapat menangkapnya. Melihat lubang hitam yang menghilang, Yukian merasa khawatir di dalam hatinya, dia khawatir tentang keselamatan Yu Jiameng. Tapi sekarang lubang hitam telah menghilang, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya. Jadi Yukian dan yang lainnya mengikuti orang-orang dari Sekte Hati Iblis dan setelah saling memandang, mereka semua pergi. Utusan iblis itu khawatir. Hidup dan mati Dev tidak pasti. Tanda di pikirannya belum hilang, dan dia tidak tahu berapa lama dia bisa hidup. Segera, utusan iblis juga pergi bersama orang-orang dari Sekte Hati Iblis. Weni, ayo cepat pulang dan beritahu Sister Bella dan yang lainnya. Elena memanggil Weni dan segera bergegas kembali ke Longmen, Kyoto. Gerbang Naga Kyoto. Kembalinya Elena dan Weni menyebabkan kekacauan di Kyoto Longmen. Setelah mengetahui bahwa Dev tersedot oleh lubang hitam dan Yuki juga melompat ke dalam lubang hitam untuk menyelamatkan Dev, Bella dan gadis-gadis lainnya menjadi sangat cemas. Sister Bella, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan Dev. Sekelompok gadis semuanya memandang Bella. Ketika Dev pergi, gadis-gadis ini semua mematuhi Bella, lagi pula, Bella sendiri adalah penguasa istana dan memiliki lebih banyak pengalaman dalam menangani berbagai hal. Kita tidak boleh panik sekarang, kita tidak boleh cemas, kita harus tenang. Jangan beritahu ibu kita tentang hal ini dulu, kalau tidak dia akan cemas jika mengetahuinya. Bella memutar otaknya dan berkata dengan cepat.
Sejak Dev menikah dengan mereka, semua gadis mulai memanggil mereka ibu dengan nama Esther. Yang perlu kita cari tahu sekarang adalah kemana arah lubang hitam itu. Tanpa tujuan, kita tidak dapat menemukannya. Kata Nora. Saya tidak tahu kemana arah lubang hitam itu, tapi saya mendengar mereka berbicara tentang dunia surga dan umat manusia, dan saya juga tidak begitu memahaminya. Elena tidak tahu tentang dunia surga dan manusia, ini pertama kalinya dia mendengarnya. Alam surga dan kemanusiaan. Bella sedikit mengernyit, saat saya berlatih dengan Tuan Si, saya mendengar dia menyebut tempat ini sekali atau dua kali. Saya tahu bahwa dunia surga dan bumi ini adalah tanah suci bagi para penggarap keabadian. Saya mendengar bahwa para beku di alam rahasia semuanya pergi ke dunia surga dan bumi, tetapi bagaimana menuju ke sana, saya tidak tahu. Bagaimanapun, Nora adalah orang di alam rahasia, jadi dia masih memiliki pemahaman tentang surga dan dunia manusia. Saya tidak tahu bagaimana menuju ke surga dan alam manusia, jadi bagaimana saya bisa menyelamatkan Dev? Kata Helen. Sekarang Tuan Si sudah pergi, siapa yang harus kita tanyakan? Bella terlihat serius dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika Tuan Si ada di sini, mereka bisa meminta nasihat Tuan Si. Bab 2508, Mekanisme Perlindungan. Tuan Kenari seharusnya tahu tentang surga dan alam manusia. Mari kita tanyakan padanya apakah dia tahu cara memasuki surga dan alam manusia. Pada saat ini, Hani, yang telah lama terdiam, berbicara. Ya, mari kita bertanya pada Guru Kenari. Saya pikir dia sangat berpengetahuan. Mia setuju. Melihat semua orang mengatakan ini, Bella membawa gadis-gadis ini untuk mencari Kenari. Kenari merasa bersalah saat melihat semua wanita Dev mendatanginya, dia mengira wanita-wanita ini telah mengetahui bahwa dia selalu menguping di sudut. Tuan Kenari, ada yang ingin kami tanyakan padamu. Bella mengikuti Kenari dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Ketika Kenari mendengar bahwa Dev tersedot oleh lubang hitam dan pergi ke dunia surga dan manusia, dan terluka parah, dia tiba-tiba terlihat cemas. Saya tahu sedikit tentang alam surgawi, tetapi untuk memasuki alam surgawi, Anda perlu mencapai tingkat kekuatan tertentu, menghancurkan ruang dan waktu, dan membuka sebuah jalan. Dengan kekuatan kita saat ini, saya khawatir kita bisa, jangan lakukan itu. Bagaimanapun, Kenari mengikuti Dev ke surga dan alam manusia beberapa waktu lalu, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membuka jalan menuju surga dan alam manusia. Ketika mereka mendengar bahwa dibutuhkan kekuatan yang sangat tinggi untuk mengobrak-abrik ruang dan waktu serta membuka jalan menuju dunia surga dan manusia, semua gadis terdiam. Aku akan bertanya pada ayahku apakah ada yang bisa kulakukan. Nora ingin bertanya pada Tono apakah ada cara untuk membuka jalan menuju surga dan dunia manusia. Bagaimanapun juga Tono adalah yang terkuat di sini, namun Nora juga tahu di dalam hatinya bahwa Tono pasti tidak akan bisa membuka saluran ruang dan waktu, dan jika dia bisa membukanya, Tono pasti sudah pergi ke dunia surga dan manusia sejak dahulu kala. Mengapa dia harus mendambakannya setiap hari? Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang, ada baiknya kita bertanya kepada satu orang lagi. Tapi saat Nora hendak bertanya kepada ayahnya, Junior masuk. Kapten Junior. Melihat Junior datang, Bella dan yang lainnya sangat bingung. Bella dan yang lainnya sering pergi ke paviliun pelindung Dharma untuk meminta pelatihan kepada Tuan Si, dan mereka akrab dengan Junior. Namun, Junior jarang datang ke Longmen. Mereka tidak mengerti mengapa Junior datang ke sini tiba-tiba. Nona Bella, sebelum Tuan Si pergi, dia memintaku untuk memberimu surat. Junior memberikan surat kepada Bella dan pergi. Saat ini, semua orang semakin bingung, mereka tidak mengerti bagaimana mendiang Tuan Si bisa menyiapkan surat untuk mereka terlebih dahulu. Buka dengan cepat dan lihat. Kenari mendesak dengan cemas. Bella dengan cepat membuka surat itu, dan kemudian sekelompok orang berkumpul untuk menonton. Setelah membaca surat itu, ekspresi semua orang langsung menjadi tidak berdaya. Sudah berakhir, kita tidak bisa menyelamatkan Dev sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Tuan Si sudah menduga bahwa Dev akan tersedot ke dunia surga dan manusia? Tuan Si benar-benar misterius, dia sepertinya bisa meramalkan hal-hal seperti dewa. Girls, kamu mengatakan sesuatu kepadaku satu per satu. Kenari merasa malu berada di antara para wanita itu, jadi dia tidak melihat isi surat itu, jadi dia bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Apa yang Tuan Si katakan? Tuan Si berkata bahwa kita harus berlatih keras.
Jalur antara surga dan dunia manusia dan dunia sekuler tidak dapat dibuka dalam waktu 1 tahun. Dia berkata bahwa energi spiritual akan bangkit kembali, hukum langit dan bumi akan hilang, dan hukum langit dan bumi akan hilang. Mekanisme perlindungan dunia sekuler akan terbuka. Selanjutnya, Tuan Xi juga mengatakan bahwa dia tidak tahu seperti apa dunia sekuler dalam 1 tahun, jadi kita harus berlatih dengan rajin untuk membantu Dev di masa depan. Dia juga mengatakan bahwa Dev tidak akan berada dalam bahaya, jadi jangan khawatir. Bella dengan singkat menyatakan isi surat itu. Setelah mendengarkan, Kenari berpikir keras dan berkata setelah beberapa saat, jika tidak ada periode perlindungan untuk tahun ini, saya benar-benar tidak tahu seperti apa dunia sekuler nantinya. Sepertinya kita harus berlatih keras. Setahun setelah itu, Kenari benar-benar mulai berlatih dengan gila-gilaan, dan dia tidak berhubungan seks dengan wanita selama setahun penuh, ini semua untuk lain waktu. Bab 2509, diselamatkan. Dunia surga dan umat manusia. Pegunungan yang luas, pepohonan kuno yang menjulang tinggi, dan hutan lebat. Dan di bawah pohon yang lebat, sesosok tubuh tergeletak tak bergerak, seolah mati. Seekor serigala liar perlahan mendekat, memandang sosok itu dengan waspada, lalu melihat sekeliling lagi, setelah memastikan tidak ada yang menyergapnya, dia berjalan ke arah sosok itu dan mengendusnya dengan lembut menggunakan hidungnya. Kemudian serigala liar itu dengan lembut menyentuh sosok manusia itu dengan cakarnya, dan menemukan bahwa sosok manusia itu tidak bergerak, serigala liar itu merasa lega dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigitnya. Tetapi ketika serigala liar itu membuka mulutnya untuk menggigit, sebuah anak panah tiba-tiba melesat. Wus! Bulu anak panah itu seketika menembus tubuh serigala liar tersebut, serigala liar yang terluka itu melolong, menyerah pada orang di depannya, berbalik dan ingin melarikan diri. Tapi 5 atau 6 orang bergegas dari jauh, semuanya memegang senjata, dan mengepung serigala liar itu. Serigala liar terluka dan segera dibunuh oleh 5 atau 6 orang ini. Setelah membunuh serigala liar, beberapa orang menghampiri sosok itu. Setelah melihat sosok yang tergeletak di tanah, seorang gadis di antara orang-orang itu berteriak, "Saudara Dev." Gadis ini adalah Yuner yang diselamatkan Dev belum lama ini di dunia surga dan umat manusia. Hari ini dia pergi berburu bersama Ali dan beberapa pemuda di desa, tapi dia tidak ingin menyelamatkan Dev. Saat ini, wajah Dev sangat pucat, matanya tertutup rapat, dan napasnya sangat lemah, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Di samping Dev, busur Raja Dewa sedang berbaring dengan tenang, ketika Dev tersedot ke dalam lubang hitam, busur Raja Dewa belum sempat memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Bagaimana orang ini bisa terluka begitu parah? Nafas di tubuhnya sangat lemah, seolah-olah seluruh energi di tubuhnya telah terkuras. Ali mengerutkan kening sambil menatap Dev. Anda tahu kekuatan Dev? Ali telah melihatnya dengan matanya sendiri. Untuk orang sekuat itu yang terluka parah, apakah ada master lain di sekitar sini? Ali menjadi waspada saat ini. Mereka tinggal di daerah ini di desa Dasi, mengandalkan berburu dan mengumpulkan tumbuhan untuk mencari nafkah. Mereka belum pernah bertemu orang yang sangat kuat. Tapi sekarang, orang-orang dengan kekuatan Dev telah terluka parah, terlihat lawannya lebih kuat. Sekarang tuan seperti itu tiba-tiba muncul di sekitar desa, Ali harus waspada. Jika orang ini berniat menyerang desa Dasi, desanya akan hancur total. Cepat bawa mayat serigala itu bersamamu, kami akan segera pergi dari sini. Ali memberi perintah dengan cepat. Segera, beberapa orang mengangkat tubuh serigala liar itu, dan Yuner memandang Ali dan berkata, "Saudara Ali, ayo selamatkan Saudara Dev. Terakhir kali, jika bukan karena Saudara Dev, saya akan melakukannya. Dimakan monster itu." Mata Yuner berlinang air mata, memohon pada Ali. Meskipun Dev menyelamatkan Yuner terakhir kali dan tidak melakukan apapun terhadap desa Dasi, Ali sudah mewaspadai Dev. Mereka bertemu lagi kali ini. Dia tidak ingin menyelamatkan Dev, juga tidak ingin menimbulkan masalah di desa Dasi. Jika musuh Dev mengetahuinya, desa Dasi mereka akan hancur. Yuner, bukannya aku tidak ingin menyelamatkannya. Dia pasti sangat membenci orang yang dipukuli seperti ini. Jika kita menyelamatkan dia dan musuh-musuhnya datang berkunjung, seluruh desa Dasi kita akan berakhir. Ali berkata pada Yuner. Yuner juga mengetahui kekhawatiran Ali dan tahu bahwa melakukan hal itu akan membawa bahaya bagi desa Dasi, jadi dia berkata, "Saudara Ali, kamu boleh pergi, saya akan tinggal bersama Saudara Dev." Yuner, tempat ini penuh dengan monster. Jika kamu tinggal di sini sendirian, monster itu pasti akan memakanmu. Apalagi orang ini akan segera mati.
Kita tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Ali membujuk Yuner. Jika saudara Dev meninggal, maka aku akan mati bersamanya. Dia memberiku kehidupan ini. Karena aku tidak bisa menyelamatkannya, maka aku akan mengembalikan hidupku padanya. Yuner berkata dengan tegas. Bab 2510, Bersembunyi. Ali memandang Yuner dengan wajah tak berdaya, dan akhirnya dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, baiklah, aku akan membawanya kembali ke desa Dasi, tapi aku tidak yakin apakah aku bisa menyelamatkannya. Saat Ali berbicara, dia menggendong Dev di punggungnya, Yuner menyeka air matanya, melirik ke arah Wang Gong, dan kemudian mengambilnya di tangannya. Dia tahu bahwa ini pasti senjata Dev, jadi dia membawanya, tetapi dia tidak tahu bahwa busur ini adalah busur Raja Dewa yang terkenal. Setelah membawa Dev kembali ke desa Dasi, Yuner meminta Ali untuk menempatkan Dev di rumahnya. Yuner, aku punya obat herbal di sini. Kamu bisa memberikannya pada anak ini. Apakah dia bisa bertahan atau tidak tergantung pada nasib anak itu. Jika anak itu mati, beritahu aku agar aku bisa menggendongnya keluar dan menguburkannya. Ali memberi Yuner sebungkus jamu dan berkata, terima kasih, saudara Ali. Yuner meminum ramuan itu dan berkata dengan penuh terima kasih. Setelah Ali pergi, wanita tua buta itu keluar dari ruangan di sisi lain. Yuner, kudengar Ali ada di sini. Apa yang baru saja dia katakan? Kenapa kamu membicarakan apakah dia bisa selamat? Siapa yang terluka? Tanya wanita tua itu. Nenek, ini kakak Dev, kata Yuner. Saudara Dev. Wanita tua itu bingung. Jadi Yuner menjelaskannya dengan hati-hati, dan wanita tua itu menyadari bahwa itu adalah orang yang pernah ke sini beberapa waktu lalu. Yuner, bawa aku melihatnya secepatnya. Wanita tua itu meminta Yuner untuk membawanya ke kamar tempat Dev terbaring. Wanita tua itu melangkah maju dan merasakan nafas Dev, lalu memeriksa denyut nadinya dan berkata, anak ini sungguh beruntung. Tubuhnya hampir berlubang, bahkan darah dan esensinya hampir habis terbakar, tapi dia tidak menyangka bahwa dia masih hidup. Nenek, bisakah kakak Dev bangun? Yuner bertanya dengan cepat. Kalau begitu aku tidak tahu. Itu tergantung sifatnya. Jangan beri dia obat apapun. Itu tidak akan ada gunanya dia. Biarkan saja dia berbaring. Kata wanita tua itu. Tetapi ketika wanita tua itu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening, memalingkan wajahnya ke satu sisi dan berkata, Yuner, apakah ada sesuatu di sini? Mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Yuner melihat dan menemukan bahwa yang tergeletak di sana adalah busur Dev, jadi dia berkata, Nenek, ini senjata saudara laki-laki Dev. Itu hanya busur, kelihatannya cukup rusak. Kata Yuner, mengambil busur Raja Dewa dan menyerahkannya kepada wanita tua itu. Tetapi ketika wanita tua itu mengambil busur Raja Dewa dan menyentuhnya dengan tangannya, seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar, dan busur Raja Dewa langsung jatuh ke tanah. Nenek, ada apa denganmu? Melihat wanita tua itu sangat gugup, Yuner buru-buru melangkah maju untuk membantunya dan bertanya. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Yuner, Yuner, cepat bungkus busur ini dengan kain dan sembunyikan. Jangan beritahu siapapun tentang itu, mengerti? Yuner tampak bingung dan berkata, Nenek, apakah ada yang berbeda dengan busur ini? Saudara Ali dan yang lainnya juga melihatnya. Tidak ada bedanya, dengarkan saja aku, cepatlah. Wanita tua itu tiba-tiba berkata pada Yuner dengan wajah datar. Melihat ini, Yuner tidak punya pilihan selain menurut, membungkus busur Raja Dewa dengan kain, dan kemudian menyembunyikannya di tempat tersembunyi. Saat Yuner berjalan kembali, wanita tua itu merasakan nafas yang sangat lemah di tubuh Dev dan bergumam pada dirinya sendiri, siapa kamu? Kamu memiliki busur Raja Dewa di tanganmu, dan kamu terluka parah. Saya harap kedatangan Anda tidak akan membawa kehancuran pada desa pegunungan kecil ini. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan keluar dari kamar. Waktu berlalu hari demi hari, dan sudah 3 hari dalam sekejap mata. Dalam 3 hari terakhir, Yuner telah merawat Dev dengan baik, tetapi Dev tidak pernah bangun, nafasnya masih lemah, dan dia masih dalam bahaya kematian kapan saja. Bab 2511, Bangun. Saudara Dev, cepat bangun. Jangan biarkan apapun terjadi padamu. Yuner memegang liontin giok yang diberikan Dev di tangannya, matanya penuh antisipasi. Dia berharap Dev segera bangun.
Jika Dev gagal bertahan, Yuner akan merasa bersalah. Bagaimanapun, Dev menyelamatkan nyawanya. Tepat ketika Yuner sedang memegang Liontin Giok, mengharapkan Dev bangun, kekuatan naga dan Phoenix yang awalnya dimasukkan Dev ke dalam Liontin Giok melayang keluar dari Liontin Giok, dan kemudian memasuki tubuh Dev. Kekuatan naga dan Phoenix inilah yang memberi sedikit kekuatan pada tubuh Dev yang gemetar, dan Dev perlahan membuka matanya. Di mana saya? Dev membuka matanya dan merasakan kepalanya pusing dan dia tidak memiliki kekuatan di tubuhnya, dia ingin melakukannya, tetapi begitu dia mengerahkan tenaga, tubuhnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Dev tidak memiliki kekuatan untuk bekerja, tangan dan kakinya tidak berfungsi. Tapi dia melihat ke atap tua dan tahu bahwa dia ada di dalam kamar sekarang. Yuner di samping melihat Dev membuka matanya, dan segera bergegas ke depan dengan penuh semangat, menatap Dev dengan gembira dan berkata, "Saudara Dev, apakah kamu sudah bangun? Kamu akhirnya bangun." Dev memandang gadis di depannya, bingung untuk beberapa saat. Dia tidak mengingat gadis itu dengan baik. Lagi pula, ketika Dev meninggalkan desa Dasi, dia tidak memiliki kesan yang mendalam padanya, karena dia merasa bahwa dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan lagi di desa pegunungan kecil seperti ini. Hubungan apapun. Saudara Dev, apakah kamu tidak mengenali saya? Saya Yuner, dan ini desa Dasi. Yuner melihat tatapan bingung Dev dan berkata dengan cepat. Dev akhirnya ingat, dan kemudian bertanya dengan bingung, "Yuner, kenapa aku ada di sini?" Dev hanya dapat mengingat bahwa dia tersedot oleh kekuatan isap yang sangat besar, diikuti oleh teriakan Huo Feng, Yuki dan yang lainnya, mengejar mereka. Dia tidak tahu bahwa lubang hitam adalah jalan menuju surga dan dunia manusia, sekarang sepertinya dia telah sampai di surga dan dunia manusia. Saudara Dev, kamu terluka parah. Saudara Ali dan saya menemukanmu saat berburu, jadi kami menyelamatkanmu. Kamu koma selama 3 hari 3 malam, dan aku khawatir kamu tidak akan bangun. Kata Yuner. Dev merasa sedikit lebih kuat saat ini. Dengan bantuan Yuner, dia duduk dari tempat tidur. Dia masih dalam keadaan linglung. Dev dengan hati-hati mengingat semua yang dia ingat. Energi spiritual dihidupkan kembali, Taoisme dimulai, dan Tuan Si menghilang. Ya, busur Raja Dewa. Di mana busur Raja Dewa saya? Dev tiba-tiba teringat bahwa dia belum sempat memasukkan busur Raja Dewa ke dalam ring penyimpanan sebelum dia jatuh koma, sekarang dia telah datang ke dunia surga dan manusia, di manakah busur Raja Dewa? Anda harus tahu bahwa ini adalah senjata ilahi tanpa busur Raja Dewa, Dev tidak akan bisa menghentikan Wen Hao Tian. Meskipun Dev tidak cukup kuat dan busur Raja Dewa gagal melukai Wen Hao Tian, bulu panah yang tak terhitung jumlahnya menghalangi langkah Wen Hao Tian, memungkinkan Tuan Si berhasil mencegah kebangkitan orang di peti mati tembaga. Setelah mendengar ini, Yuner tahu bahwa Dev sedang mencari senjatanya sendiri, dan buru-buru berkata, "Saudara Dev, apakah kamu mencari senjatamu sendiri? Aku telah menyembunyikannya untukmu, dan aku akan memberikannya kepadamu sekarang." Kata Yuner, akan mengeluarkan busur Raja Dewa dan mengembalikannya ke Dev. Tapi begitu dia sampai di pintu, dia dihadang oleh wanita tua itu. "Nenek, kakak Dev sudah bangun. Aku akan mengambilkannya senjata." Yuner berkata dengan gembira. "Yuner, jangan gerakkan busur itu untuk saat ini. Kamu keluar dulu, ada yang ingin kutanyakan padanya." Kata wanita tua itu. Ketika Yuner mendengar ini, dia merasa sedikit tidak senang. Bagaimanapun, itu adalah senjata Dev. Jika seseorang menginginkan senjatanya sendiri, mengapa tidak memberikannya kepadanya? Melihat Yuner tidak bergerak, wajah wanita tua itu menjadi dingin dan berkata, "Keluar." Teguran tiba-tiba wanita tua itu membuat Yuner langsung terkejut, dan air mata pun mengalir. Bab 2512 Bencana. Karena selama bertahun-tahun, wanita tua itu selalu merawatnya dengan baik dan tidak pernah menegurnya. Meski kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan darah, namun mereka sudah seperti saudara. Wanita tua itu sepertinya merasakan keluhan Yuner, wajahnya yang dingin sedikit melembut, dan berkata, "Yuner, kamu keluar dulu. Ada yang ingin kukatakan padamu, saudara Dev. Sulit bagimu, saudara Dev, untuk berdiri sendiri sekarang. Silakan ambil senjatamu. Jika kamu memberikannya padanya, dia tidak akan bisa mengambilnya, jadi tinggalkan saja dulu." "Oh." Yuner mengangguk, lalu melirik ke arah Dev, yang juga memberi isyarat agar Yuner keluar. Meskipun Dev tidak tahu apa yang dibicarakan wanita tua itu tentang dia mungkin tidak akan menyakitinya. Bagaimanapun, dia telah koma selama berhari-hari. Jika dia ingin menyakitinya, dia akan melakukannya.
Itu sudah lama sekali. Setelah Yuner keluar, wanita tua itu masuk ke dalam kamar, meskipun dia buta, Dev masih merasakan kekuatan paksaan dari wanita tua itu. Siapa kamu? Wanita tua itu bertanya pada Dev. Siapa kamu? Dev bertanya balik. Bagaimanapun, wanita tua ini berasal dari klan iblis, tapi dia tinggal di desa pegunungan kecil manusia, ini membuat Dev sedikit luar biasa. Wanita tua itu juga tahu bahwa Dev mengetahui identitasnya, jadi dia tidak menyembunyikannya, saya dari kastil api darah iblis. Karena iblis dari garis keturunan kami diburu, saya telah tinggal di desa pegunungan kecil ini secara anonim selama beberapa dekade. Dev melihat bahwa wanita tua itu cukup tulus. Meskipun Dev tidak tahu di mana kastil api darah iblis berada, apalagi mengapa orang-orang di kastil api darah diburu, dia melihat wanita tua itu dan ternyata tidak. Sepertinya dia tidak berbohong. Saya dari dunia sekuler. Dev juga mengaku pada wanita tua itu. Kamu berbicara omong kosong. Begitu Dev selesai berbicara, wanita tua itu menegur dengan keras, bagaimana kamu bisa berasal dari dunia sekuler? Kamu memiliki busur Raja Dewa di tanganmu. Itu adalah senjata ilahi di surga dan dunia manusia. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkannya? Semuanya kembali sia-sia, bagaimana Anda, orang di dunia sekuler, bisa memiliki busur Raja Dewa? Menurut wanita tua itu, begitu banyak master di dunia dewa dan manusia yang ingin mendapatkan busur Raja Dewa, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa mendapatkannya. Bagaimana mungkin Dev, orang dari dunia sekuler, bisa mendapatkan Raja Dewa? Membungkuk dengan mudah. Saya memang berasal dari dunia sekuler. Adapun cara saya memperoleh busur Raja Dewa, itu urusan saya sendiri dan saya tidak punya komentar. Meskipun Dev merasa wanita tua ini tidak akan menyakitinya, mustahil baginya untuk menceritakan semuanya padanya. Lalu apa yang terjadi dengan lukamu? Esensi dan darahmu hampir habis terbakar, otot dan pembuluh darah di tubuhmu terputus. Kesadaranmu telah runtuh, dan dantianmu kosong. Kamu hanyalah cangkang sekarang. Aku tidak menyangka kamu akan bisa bangun hanya dalam 3 hari. Jika itu orang lain, kamu pasti sudah mati sekarang. Wanita tua itu bertanya pada Dev. Saya terluka oleh musuh di dunia sekuler. Mengenai bagaimana saya datang ke sini, saya tidak begitu tahu. Saya hanya tahu bahwa saya tersedot ke dalam lubang hitam, lalu saya muncul di sini dan diselamatkan oleh Yun, kata Dev. Wanita tua itu tidak berbicara, tetapi sedikit mengernyit, dan setelah beberapa saat, dia berkata, karena kamu telah menyelamatkan nyawa Yuner, tetaplah di sini. Dalam situasimu saat ini, kamu akan mati jika keluar dari sini. Sedangkan untuk busur Raja Dewa, aku meminta Yuner untuk menyembunyikannya. Dalam situasimu saat ini, busur Raja Dewa hanya akan membawa bencana bagimu. Setelah kamu sembuh, aku akan meminta Yuner untuk menyerahkan busur Raja Ilahi kepadamu. Jangan khawatir, meskipun busur Raja Ilahi adalah harta karun senjata dewa, aku tidak akan pernah rakus akan tinta. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar, tetapi ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan memperingatkan Dev, bahkan jika kamu bangun, jangan berjalan sesuka hati, apalagi meninggalkan desa Dasi, agar tidak merugikan penduduk desa di sini. Membawa malapetaka. Bab 2513, Budidaya. Setelah wanita tua itu pergi, Dev merasa bahwa wanita tua itu bukanlah orang jahat, iblis sebenarnya peduli dengan hidup dan mati penduduk desa pegunungan kecil ini. Chen Jing duduk dengan tenang, perlahan mengingat apa yang terjadi ketika dia tersedot ke dalam lubang hitam. Saya tidak tahu di mana Yuki dan Huo Feng diangkut ke dunia surga dan umat manusia. Dev sedikit khawatir. Tuan, pada saat ini, suara roh pedang Zhongli datang dari benak Dev. Zhongli, apa kabarmu? Dev bertanya dengan cepat. Sword Spirit Zhongli juga menderita banyak kerusakan saat itu. Tuan, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk meninggalkan tubuh Anda dan melindungi Anda dalam waktu singkat. Kata Zhongli. Kamu harus beristirahat dengan baik. Ketika kekuatanku sudah pulih, aku akan mencari Master Hammer dan meminta Master Jian membantumu memperbaikinya di kolam pencucian pedang. Dev menghibur Zhongli. Tuan, auramu sangat lemah sekarang, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Zhongli berkata dengan cemas. Saat ini, Yuner masuk dengan semangkuk mie panas. Dev berhenti berbicara dengan Zhongli. Jika Yuner mengetahui hal ini, dia pasti akan mengira Dev gila. Saudara Dev, Anda telah koma selama beberapa hari. Makanlah sesuatu untuk memulihkan tubuh Anda. Saya memasukkan daging monster ke dalamnya untuk meningkatkan kebugaran fisik Anda.
Jika nenek mengetahuinya, dia pasti akan memarahiku. Daging monster ini akan dibawa ke kota untuk ditukar dengan koin spiritual. Yuner tersenyum ringan pada Dev dan berkata. Dev memandang Yuner yang tidak bersalah dengan rasa terima kasih di matanya. Jika bukan karena Yuner, dia pasti sudah mati di hutan belantara alam surgawi kali ini. Dev mengambil mie pergelangan tangan, melihat potongan daging monster di dalamnya, dan berkata kepada Yuner, Yuner, ketika aku pulih, aku akan memberimu daging monster dalam jumlah tak terbatas dan segunung ramuan binatang. Saudara Dev, saya tidak ingin kamu memberi saya apapun. Jaga dirimu baik-baik. Saya akan pergi berburu bersama saudara Ali, kalau tidak kita semua akan kelaparan. Setelah Yuner selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah Yuner pergi, Dev tetap di kamar dan perlahan pulih. Setelah memeriksa tubuhnya, Dev sedikit mengernyit pada saat ini, otot dan pembuluh darah di tubuhnya terputus, kesadarannya terluka parah, dantiannya kosong, dan bahkan kristal naga telah kehilangan kilaunya. Kamu masih bisa bertahan dalam situasi ini. Dev sendiri terkejut, bahkan esensi dan darahnya hampir habis, dia tidak menyangka bisa selamat. Ini semua tergantung pada tubuh fisik Dev, meski kekuatan Dev kini hilang, tubuh fisik Dev tidak berpengaruh. Sekarang bahkan jika seseorang dari alam luar tubuh datang, tidak ada yang bisa dilakukan Dev, lagi pula, alam ini tidak dapat melukai tubuh fisik Dev sama sekali. Mampu menyelamatkan nyawanya di tangan Wen Haotian kali ini sudah merupakan keajaiban di antara keajaiban. Untungnya, ada banyak energi spiritual di dunia manusia saat ini, jadi seharusnya tidak ada masalah untuk pulih secara perlahan. Dev menghibur dirinya sendiri, dia benar-benar takut setelah ini, kekuatannya tidak akan sebaik sebelumnya. Saat ini, Dev masih berpikir bahwa setelah dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia akan menemukan Yuki dan Huo Feng, lalu membuka jalan itu dan kembali ke dunia sekuler. Dia tidak tahu bahwa dunia sekuler telah mengaktifkan mekanisme perlindungan, dan jalur dari dunia surga ke dunia sekuler tidak akan bisa dibuka dalam waktu 1 tahun. Dev duduk dengan tenang di tempat tidur. Untungnya, tidak ada tuan di sekitar desa pegunungan kecil ini. Dev mengandalkan tubuh ini untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi jika dia pergi dari sini, Dev tidak tahu siapa yang akan dia temui. Selama 3 hari berturut-turut, Dev perlahan mengoperasikan seni kondensasi jantung untuk mengatur tubuhnya pada saat ini, dan Tian Dev sudah memiliki kekuatan spiritual, yang membuat Dev sangat bahagia. Dalam 3 hari terakhir, Yuner pergi berburu bersama Ali dan yang lainnya setiap hari. Setiap kali dia kembali, dia akan melihat ke arah Dev, dan saat memasak, dia akan memasukkan daging monster ke dalam mangkuk nasi Dev. Yun, dan wanita tua itu baru saja makan sayuran. Bab 2514, Menghadapi Bahaya. Dev mengetahui bahwa masyarakat di desa Dasi hidup dalam kemiskinan, terutama keluarga Yuner, sepertinya Ali merawat Yuner, membawanya bersamanya setiap kali dia pergi berburu sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan darinya. Jika tidak ada yang peduli, bagaimana Yuner, seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun, bisa merawat seorang wanita tua yang buta? Saudara Dev, tolong makan cepat. Nenek dan aku tidak suka makan daging. Kamu harus makan lebih banyak untuk mengisi kembali tubuhmu. Yuner berkata dengan gembira saat dia melihat kulit Dev menjadi lebih baik dan lebih baik. Baiklah, aku akan makan. Dev mengangguk. Dev sendiri juga ingin mendapatkan kembali kekuatannya secepatnya agar bisa membantu Yuner. Namun, dengan kekuatannya saat ini, tidak ada seorang pun di desa Dasi yang bisa mengalahkannya. Bahkan Ali bukanlah tandingan Dev. Melihat Dev melahap makanannya, Yuner tertawa. Yuner, apakah kamu ingin pergi berburu setiap hari? Dev bertanya pada Yuner. Dia ingin tahu lebih banyak tentang desa Dasi dan lingkungannya. Dev saat itu hanya lewat sini dan sama sekali tidak tahu tentang desa Dasi. Tentu saja, jika kita tidak pergi berburu setiap hari, apa yang akan kita makan? Dan saya harus menjual kulit binatang dan ramuan hewan untuk membayarnya, sehingga saya bisa menyewa dokter terbaik di kota untuk merawat mata nenek. Kata Yuner dengan sangat optimis. Yuner, jangan mengkhawatirkan mata nenek. Kamu tidak boleh bekerja terlalu keras. Mataku tidak bisa melihat dengan baik. Jangan sia-siakan usahamu. Wanita tua itu membujuk Yuner. Nenek, jangan khawatir. Saya sudah menanyakannya. Dr. Zhang telah kembali ke kota. Saya akan memintanya untuk merawat mata Anda ketika saya punya waktu. Yuner tersenyum tipis dan berkata. Melihat sikap optimis Yuner, Dev sangat terharu. Dalam kondisi sulit seperti itu, Yuner, seorang anak berusia 17 atau 18 tahun, masih bisa begitu optimis.
Setelah makan, Yuner pergi berburu lagi bersama orang-orang di desa, sementara Dev tinggal di kamar untuk berlatih. Dev tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada wanita tua itu selama beberapa hari terakhir, keduanya agak waspada satu sama lain. Ketika Dev selesai berlatih dan membuka matanya, di luar sudah gelap, tapi Yuner tidak memanggilnya untuk makan. Biasanya saat ini, Yuner sudah kembali dari berburu dan memanggilnya untuk makan. Tapi sekarang tidak ada gerakan, jadi Dev bangkit dan keluar. Ketika dia keluar, dia menemukan bahwa wanita tua itu sudah berdiri di depan pintu halaman, terlihat sedikit cemas, seolah dia juga sedang menunggu Yuner kembali. Seharusnya tidak begitu. Yuner tidak pernah kembali selarut ini. Kamu tidak akan berada dalam bahaya, kan? Wanita tua itu sedang berbicara pada dirinya sendiri sambil berjalan. Tepat ketika Dev hendak melangkah maju dan bertanya apa yang sedang terjadi, seorang anak laki-laki remaja berlari bertelanjang dada dan berteriak, "Tidak, mangsa kita telah dirampok." "Baiklah, saudara Ali dan yang lainnya juga telah ditangkap. Semuanya, siapkan senjatamu dan selamatkan orang-orang." Dengan teriakan anak kecil itu, banyak orang dengan cepat berkumpul di desa Dasi, termasuk pria dan wanita, tua dan muda, tetapi semua orang membawa senjata di tangan mereka. Dan setelah wanita tua itu mendengar bahwa Yuner dan yang lainnya telah dirampok, ekspresinya menjadi lebih cemas. "Nak, apa yang terjadi?" Dev menghentikan anak kecil itu dan bertanya. Anak laki-laki kecil itu melirik ke arah Dev, dan kemudian berkata, "Saudara Ali, saudari Yuner, mereka beruntung hari ini. Mereka memburu harimau iblis, tetapi mereka dihentikan oleh orang-orang dari desa Daking sebelah. Mereka menginginkan harimau iblis itu, Ali. Jika aku tidak memberikannya, aku akan memulai pertarungan." Saudara Ali dan saudari Yuner keduanya terluka dan ditahan oleh mereka. Saya melarikan diri kembali dan memanggil seseorang untuk menyelamatkan mereka. Ketika Dev mendengar bahwa Yuner terluka, niat membunuh langsung muncul dari tubuhnya. Niat membunuh ini membuat seluruh tubuh anak kecil itu gemetar, dan Dev tidak berani bergerak sama sekali. Bab 2515, Penyelamatan. Setelah melihat ini, Dev segera membuang niat membunuhnya dan berkata kepada anak kecil itu, "Nak, siapa namamu? Sekarang bawa aku dan selamatkan Yuner dan yang lainnya." "Namaku Zuzi. Jelas tidak mungkin kita berdua saja. Aku ingin pergi mencari kepala desa yang lama," kata Zuzi dan berlari menuju sebuah rumah. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa mengikutinya, sekarang hanya Zuzu yang tahu keberadaan Yuner dan yang lainnya. Segera, Dev mengikuti Zuzu ke dalam rumah dan melihat seorang lelaki tua kurus di dalam, merokok, duduk di kursi. Orang ini adalah kepala desa tua di desa Dasi, kemudian karena usianya yang sudah tua, ia menyerahkan jabatan kepala desa kepada Ali muda. Namun kepala desa yang lama masih sangat bergengsi di desa Dasi, jika Ali tidak ada, desa Dasi tetap harus meminta nasihat kepada kepala desa yang lama. Kepala desa tua itu melirik ke arah Dev dan tidak menunjukkan keterkejutan, sepertinya Dev telah berada di desa Dasi selama beberapa hari dan semua orang tahu tentang dia. "Zuzi, apa yang terjadi? Aku mendengar kamu berteriak di luar." Kepala desa tua itu bertanya pada Pilar. "Kepala desa tua, saudara Ali dan saudari Yuner memburu seekor harimau iblis, tetapi mereka dirampok oleh orang-orang dari desa Daking. Mereka juga melukai saudara Ali dan saudari Yuner. Sekarang mereka semua ditahan hidup," Zuzu berkata dengan cemas. "Apa?" Mata kepala desa tua itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin, dan dia menjatuhkan rokok di tangannya ke atas meja. "Binatang buas di desa Daking ini selalu menentang kita, dan sekarang mereka secara terbuka merampok dan memukuli orang. Kamu segera kumpulkan semua orang di desa Dasi dan bertarung dengan mereka." Setelah kepala desa tua selesai berbicara, dia membungkuk dan mengeluarkan pisau besar yang sudah berkarat dari bawah meja. "Tunggu sebentar." Dev menghentikan pilar tersebut dan kemudian bertanya kepada kepala desa tua, "Kepala desa tua, bagaimana kalau membandingkan kekuatan desa Dasi kita dengan kekuatan desa Daking? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Populasi desa Daking 2 kali lipat dari populasi kita, dan juga lebih kuat. Mereka sering menindas desa kita dan kita hanya bisa menelannya." Sebelum kepala desa tua dapat berbicara, Zuzu berbicara. "Zuzi, diamlah." Kepala desa tua itu berteriak pada Zuzi, lalu menatap Dev dan berkata, "Meskipun desa Dasi kami tidak sekuat desa Daking, kami sama sekali tidak mudah untuk ditindas. Bahkan jika kami mengambil risiko hidup hari ini, kita juga harus menyelamatkan Ali dan yang lainnya dari penduduk desa Daking." Kepala desa tua itu terlihat sangat marah, seperti kata pepatah, kelinci menggigit saat sedang marah.
Kepala desa tua, karena desa dasi kita tidak sekuat desa Daking, jika kita membawa orang ke sana dengan gegabah seperti ini, pasti akan menderita banyak kerugian. Mungkin masyarakat di desa dasi akan menderita banyak korban. Dev buru-buru membujuk kepala desa tua itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyaksikan desa Daking menindas orang-orang dan menyaksikan mereka menangkap orang-orang kita tanpa menyelamatkan mereka? Kepala desa tua itu memelototi Dev dan berteriak. Kepala desa tua, saya tidak mengatakan untuk tidak menyelamatkan mereka. Anda tidak perlu membawa seluruh desa bersama Anda. Biarkan Zuzi membawa saya ke tempat Yuner dan yang lainnya ditangkap. Saya sendiri yang bisa menyelamatkan mereka. Kata Dev kepada kepala desa tua. Hanya kamu. Kepala desa tua itu memandang Dev dari atas ke bawah, saya tahu kamu sangat kuat sebelumnya, tetapi sekarang kamu seperti orang yang tidak berguna, bagaimana kamu bisa menyelamatkan orang lain? Ketika Dev diselamatkan kembali ke desa dasi, otot dan pembuluh darahnya hilang, esensi dan darahnya terbakar, dan bahkan nafasnya sangat lemah. Untunglah Dev masih hidup sekarang, tapi dia masih ingin menyelamatkan orang. Jelas sekali kepala desa tua itu tidak mempercayainya sama sekali. Kepala desa tua, apakah Anda bersedia menyaksikan laki-laki, perempuan, dan anak-anak di desa Anda meninggal secara mengenaskan? Saya harap Anda dapat mempercayai saya, dan saya pasti akan menyelamatkan mereka untuk Anda. Dev meyakinkan kepala desa tua itu. Meskipun Dev baru memulihkan sebagian kecil dari kekuatannya, itu lebih dari cukup untuk menghadapi penduduk desa terdekat. Bersambung.